Halo netizen pecinta keadilan. Satu kasus hukum yang sedang viral saat ini juga adalah terkait dengan proses pemeriksaan Firly Bahuri, yang mana dia datang ke Bareskrim Polri dengan sembunyi-sembunyi, kemudian pulang juga dengan sembunyi-sembunyi, bahkan sambil menutup matanya, menutup mukanya supaya tidak terlihat oleh jurnalis, supaya tidak terlihat oleh publik. Nah, ada beberapa orang yang kemudian mengomentarinya sebagai sifat yang kekanak-kanakan. Ya mirip-mirip sih dengan ABG ingusan yang ketahuan mencuri HP tetangga gitu, terus malu lalu menutup mukanya, seperti tampak dalam foto ini. Yang jadi pertanyaan, mengapa dirinya bersembunyi dan menutup mukanya dari publik? Kan baru diperiksa sebagai saksi. Statusnya itu masih sebagai saksi atau sebagai terperiksa, bukan sebagai tersangka, atau belum menjadi tersangka. Atau jangan-jangan ya memang benar dugaan publik bahwa ternyata dirinya selama ini sudah melakukan tindakan korupsi atau tindakan gratifikasi. Atau mungkin juga dirinya merupakan makelar kasus korupsi selama ini. Ya, hanya Firly yang tahu dan penyidik. Sikapnya yang menyembunyikan wajah ini sebenarnya mau mengonfirmasi bahwa dirinya itu bukanlah pejabat negara yang bersih, bukanlah pejabat negara yang profesional. Kalau merasa bersih dari segala tuduhan publik, ya bisa saja disampaikan langsung apa yang menjadi bahan pemeriksaan, bagaimana pembelaan dia, bukan malah sembunyi-sembunyi seperti tikus yang mencuri keju begitu. Nah, sikap Firly ini tidak konsisten dengan apa yang dia perlakukan terhadap para tersangka korupsi saat jumpa pers di gedung KPK. Di sana dia mempertontonkan para tersangka supaya bisa dilihat publik. Lalu, kenapa saat dia masih diperiksa sebagai saksi saja kok dia malu untuk menunjukkan mukanya ke publik? Firly ini lupa bahwa dirinya itu merupakan pejabat negara yang punya tanggung jawab besar dalam memberantas korupsi. Dirinya lupa bahwa di dalam diri seorang ketua KPK itu harus memiliki jiwa kepemimpinan yang bersih, harus memiliki jiwa kenegarawanan, jiwa kesatria. Itu yang disebut dengan noblesse oblige, itu bahasa Latinnya. Sehingga kalau ada masalah seperti ini ya dihadapi dengan dewasa gitu, bukan seperti kekanak-kanakan. Kalau sikapnya seperti ini kan seolah-olah dia mau menutup diri dari publik. Padahal di dalam Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019, misalnya di dalam pasal 1 itu dijelaskan bahwa publik perlu tahu proses pemberantasan korupsi itu seperti apa. Makanya diharapkan dengan publik mengetahui itu kemudian bisa dikawal sehingga proses pemberantasan korupsi itu bisa menindak tegas para pelakunya. Makanya kemudian di dalam pasal 5 Undang-Undang KPK, asas pemberantasan korupsi itu dua diantaranya adalah asas keterbukaan dan asas kepentingan umum. Artinya ya publik perlu tahu karena ini menyangkut dengan kepentingan umum, kepentingan publik. Harus terbuka kepada publik, bukan malah sembunyi-sembunyi seperti tikus mencuri keju gitu. Nah, oleh karena itu, saran saya kalau memang Firly merasa tidak mampu menjalankan fungsinya secara profesional, ya mengundurkan diri saja sebagaimana yang dilakukan oleh SYL, mantan Menteri Pertanian itu, Yassin Limpo. Itu kan lebih gentleman gitu, menunjukkan sikap kesatria daripada bertahan dengan sikap sebagai pecundang.